Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sampai jumpa lagi di MPLS hari kedua. Pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai bahaya radikalisme. Radikalisme itu sendiri adalah suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar, tapi dengan menggunakan cara yang salah. Radikalisme dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Contoh dari tindakan radikalisme itu sendiri ialah membuat atau mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Di negara Indonesia, bangsa Indonesia semua menganut satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Tidak ada lagi ideologi yang lain. Selain itu, mengajak masyarakat untuk mengikuti ideologi yang bertentangan dengan negara. Tidak mengakui ideologi yang ada di negara. Kemudian menyebarkan kebencian terhadap negara. Selanjutnya, dari hal-hal yang saya sampaikan di atas, itu bisa memicu yaitu kekerasan dalam sosial. Contohnya, merusak sarana dan prasarana umum. Tindakan radikal ini biasa dilakukan karena suatu kelompok yang tidak setuju dengan adanya perubahan ataupun adanya undang-undang yang pemerintah resmikan, tetapi protes yang dilakukan kelompok tersebut yaitu dengan cara kekerasan, dengan cara yang radikal. Selanjutnya, dalam melakukan kekerasan tersebut, itu suatu kelompok yang radikal kelompok-kelompok yang radikal biasanya cenderung selalu melakukan kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Tidak heran, banyak penyimpangan yang terjadi, banyak perjuangan-perjuangan yang salah oleh kelompok-kelompok radikal yang ingin mendirikan negara sendiri, menciptakan ideologi sendiri, kemudian ingin mengganti bendera merah putih menjadi bendera yang mungkin mereka anggap sebagai anutan mereka. Tapi di sisi lain, radikalisme itu justru akan menjadi penyebab atau faktor daripada pecahnya suatu bangsa. Banyaknya hasutan-hasutan ataupun penyebaran kebencian yang menyebar di dalam masyarakat sehingga mempengaruhi tata pola pikiran masyarakat mengenai negara Indonesia saat ini. Bisa saya contohkan beberapa organisasi radikal yang ada di Indonesia. Contohnya adalah organisasi Papua Merdeka yang saat ini masih menjadi konflik di tanah Papua, yaitu organisasi Papua Merdeka yang ingin mendirikan negara Papua Merdeka.
banyak TNI di sana yang di perbatasannya yang berjuang mempertahankan tanah air Papua dari organisasi Papua Merdeka ini. Namun semangat mereka dalam memerdekakan Papua sendiri itu juga terdapat dukungan dari negara tetangga seperti Papua Nugini. Selanjutnya, Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka dulu pernah menjadi organisasi yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia yang berdiri di daerah Nanggro Aceh atau daerah istimewa Aceh. Tujuan daripada GAM itu sendiri adalah melepaskan Aceh dari NKRI supaya merdeka sendiri, karena pada tahun 1976 itu terjadi suatu perbedaan yang menyebabkan hampir jatuhnya sekitar 15.000 jiwa. Selanjutnya PKI. PKI merupakan salah satu organisasi radikal yang dulu pernah berdiri di Indonesia pada zaman Orde Lama yang bergejolak pada tahun 1965. PKI sendiri merupakan suatu partai, yaitu Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, faktor pendorong tumbuhnya radikalisme. Salah satu faktornya adalah pendidikan rendah. Ya, latar belakang pendidikan yang rendah merupakan salah satu penganggap mengapa generasi muda ataupun anak sekolah sangat tertarik untuk terlibat dalam kegiatan radikal. Selanjutnya, krisis identitas. Secara umum, perekrutan anggota kelompok radikal ataupun ekstremisme ini seringkali berasal dari kelompok generasi muda yang masih dalam mencari tahap pencarian jati diri, yang mana masih mudah untuk dihasut, diberikan doktrin-doktrin mengenai radikalisme tanpa adanya filterisasi ataupun pertahanan dari pola pikir dari seperti secara agama, secara hukum. Selanjutnya, minimnya kondisi ekonomi. Keadaan ekonomi yang kurang memadai disertai dengan sikap apatis terhadap kondisi kehidupan lingkungan sekitar dapat dianggap menjadi salah satu faktor penyebab untuk menarik generasi muda dalam melakukan tindakan radikal. Selanjutnya, keterasingan secara sosial dan budaya. Keterasingan di lingkungan dan jarak di antara masyarakat umum dengan hubungan anggota radikal merupakan salah satu penyebab yang membuat generasi muda rentan bergabung dengan organisasi radikal. Keterbatasan akses politik. Aspirasi politik yang tidak tersalurkan melalui politik formal berdasarkan kaidah hukum yang berlaku sering menjadi salah satu alasan untuk sebuah organisasi melakukan aksi radikal. Selanjutnya, primordialisme dan
etnosentrisme. Rasa kebersamaan antara sesama umat dalam satu agama seringkali membangun sebuah tali persaudaraan yang kuat, melintasi perbedaan suku, budaya, negara, dan geografi. Rasa solidaritas yang tinggi tersebut menciptakan suatu tali batin dan rasa empati yang mendalam. Tetapi dalam hal ini, seperti membangga-banggakan budaya sendiri atau membenarkan suatu ajaran kepercayaannya sendiri serta menyalahkan kepercayaan orang lain, itu merupakan suatu faktor penyebab di mana timbul perpecahan di negara kita. Bahaya radikalisme. Ya, bahaya radikalisme ini adalah, contohnya adalah memakan banyak nyawa. Aksi radikalisme termasuk dalam kategori aksi teroris, yang mana akan selalu menimbulkan korban. Aksi kekerasan yang akan menimbulkan korban ini merupakan suatu aksi yang seharusnya dapat dihindari, sebab aksi radikal itu merupakan suatu aksi yang terang-terangan dalam menantang pemerintahan negara. Kemudian meresahkan masyarakat. Gerakan terorisme, radikalisme ini meresahkan banyak orang karena mereka melakukan penyerangan dengan tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga membuat masyarakat was-was, membuat masyarakat resah, tidak tenang, karena dalam kehidupannya masyarakat selalu merasa terancam. Selanjutnya, menimbulkan banyak kerusakan. Saat terjadi penyerangan, para kaum teroris dan radikalisme kepada sasaran yang mereka anggap sebagai musuh, maka akan menimbulkan banyak kerusakan di bumi. Kerusakan tidak hanya terjadi pada hal fisik seperti gedung ataupun bangunan, tapi juga kerusakan pada moral para pemuda, menimbulkan trauma pada anak-anak, selanjutnya menghancurkan nasionalisme bangsa. Adanya gerakan ini sudah tentu akan menghancurkan nasionalisme bangsa. Mereka melakukan penyerangan pada masyarakat sendiri yang memang merupakan saudara mereka sendiri. Hal ini jelas akan menimbulkan perpecahan yang akan semakin menghancurkan nasionalisme. Para pemuda harusnya diajarkan untuk saling menghormati, menerima perbedaan serta saling menyayangi, supaya jiwa nasionalisme para generasi muda semakin tinggi. Bukan malah diajarkan tentang peperangan. Meracuni pikiran anak bangsa. Ya, tentunya gerakan terorisme dan radikalisme akan menjadi racun bagi pikiran anak bangsa. Mereka adalah generasi penerus yang sebaiknya diberikan contoh yang baik, yaitu saling rukun dan gotong royong, bukan malah melakukan penyerangan seperti yang dilakukan para teroris. Akan menyebabkan anak bangsa dengan secara tidak langsung berpikir keras.
anak muda yang pemikirannya masih terlalu susah terkendali, sehingga jika ada yang melakukan penyerangan, sering mereka terpancing emosi untuk melakukan penyerangan. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran terhadap para generasi penerus selanjutnya. Mengatasi radikalisme. Dalam mengatasi radikalisme ini, kita perlu membentengi diri dengan ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Jika nilai-nilai Pancasila ini diserap dengan baik oleh bangsa Indonesia, maka tidak perlu takut terhadap paham-paham radikalisme ataupun paham-paham yang datang dari luar. Sebab Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang bersifat fleksibel terhadap perkembangan zaman, namun tetap memiliki ciri khasnya sendiri. Selanjutnya, memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap para pemuda tentang 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, maka diharapkan para pemuda mampu atau dalam jiwa nasionalisme itu semakin tinggi. Selanjutnya, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran. Berikanlah pesan-pesan damai dari ajaran agama. Ceramah-ceramah tentang keagamaan yang bersifat positif, mendukung persatuan, itu harus banyak dikedepankan. Kemudian, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas, baik di berbagai bidang yang positif. Kegiatan positif tentu akan memacu para pemuda untuk berprestasi dan aktif dalam berorganisasi di lingkungannya maupun di lingkungan sekolah, sehingga dapat mengantisipasi pemuda dari pengaruh ideologi radikalisme dan terorisme. Selanjutnya, slide terakhir, tugas. Silahkan kalian catat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.